Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan taklim kita pada pembahasan belajar dari teladan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada nabinya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami menceritakan kisah umat-umat terdahulu kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah, linuthabbita bihi fuadak, agar kami meneguhkan hatimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Jadi mengambil contoh, mengambil keteladanan terhadap orang-orang soleh, itu kunci terbesar dalam menambah iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan teladan kita semua, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas sunnah beliau dan mematikan kita di atas Islam dan mengumpulkan kita bersama beliau dan orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada pada mengambil keteladanan dari pemuda-pemuda Kahfi, dan sungguh betapa indahnya kisah mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penguatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tekanan-tekanan dari kafir Quraisy. Dan ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini dengan membuka dengan kalimat alhamdulillah, ini selaras dan cocok dengan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap lontaran pertanyaan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau memang mengaku seorang nabi, maka tolong ceritakan kepada kami pemuda yang telah menghuni gua ratusan tahun lamanya. Maka tatkala Allah menurunkan surah ini dan membukanya dengan kalimat alhamdulillah, maka itu sangat cocok dengan keadaan Nabi SAW yang menunggu wahyu pada saat itu. Dan ada 5 surah di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kalimat alhamdu. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-An'am, yang ketiga Al-Kahfi, yang keempat Saba, yang kelima Fatir. Ini 5 surah yang dibuka dengan kalimat alhamdulillah dan tidak didapatkan pada surah-surah yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya surah ini memiliki perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Kita sudah sebutkan bagaimana rincian kisah pemuda Kahfi ini tatkala mereka memproklamirkan, mengumumkan keimanan mereka di depan rajanya yang telah mengancam mereka dengan keyakinan yang mereka telah yakini, keyakinan tauhid dan keyakinan Islam. Lantas raja mereka mengatakan, kalau engkau tidak mau kembali kepada agamamu, aku akan berikan hukuman yang tidak pernah engkau lihat dan dapatkan sebelumnya.
Tapi saya berikan engkau kesempatan untuk berpikir. Beberapa waktu ini pikirkanlah, dan jika engkau mau kembali, kami akan menyambutmu di dalam agama menyembah berhala ini. Pemuda-pemuda ini tentunya mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, dalam celah, dalam ketika ada waktu yang diantarai antara menghadapnya mereka kepada sang raja dengan permintaan sang raja untuk kembali pada agama mereka. Entah kenapa, bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesempatan, tidak langsung menghukum mereka. Karena mungkin sang raja melihat ini ada potensi nih para pemuda ini untuk kita pergunakan, ya, untuk mengusung agama berhala yang kita sembah, karena mereka punya keberanian, ya, mereka punya modal nyali di hadapan sang raja. Ya, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Kami tidak akan pernah, di sini dalam bahasa Arab menggunakan kalimat lan. Lan artinya tidak akan pernah selama-lamanya. Jangan berharap ada waktu, ada kesempatan yang kalian bisa tarik kembali keyakinan kami yang telah kami yakini. Lan nad'u min duni. Kami tidak akan pernah menyembah dan beribadah kepada selainnya. Di sanalah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak? Di dalam ayat ke-16, tatkala mereka sudah menjelaskan secara panjang lebar, mengumumkan apa yang telah mereka yakini dengan keberanian dan keyakinan hati, maka Allah pun mengatakan di ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, ini kata salah seorang di antara 7 pemuda ini, dan apa yang mereka sembah selain Allah, di sinilah Allah memberikan petunjuk. Kan tadi kita sudah bahas doanya, ya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah karuniakanlah kepada kami rahmat khusus dari sisimu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus di dalam agama dan keyakinan kami. Dengan kata lain, berikanlah yang terbaik di dalam urusan kami ini. Tatkala keyakinan itu subhanallah betul-betul berbuah dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan pengarahan di sini. Perhatikan, kita sudah katakan bahwa pemuda-pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang hidup dalam, ya, kemewahan, glamor. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya pemuda-pemuda ini adalah anak-anak sang raja Romawi pada saat itu. Apa dalilnya? Ketika nanti mereka dibangunkan oleh Allah setelah 300 tahun ditidurkan, kemudian dibangunkan, mereka mengatakan, carilah, ya, makanan untuk kita, azka ta'aman, makanan yang baik, makanan yang halal, dan makanan yang lezat. Berarti mereka ini sudah terbiasa dengan memakan makanan yang enak dan lezat, karena mereka ini adalah anak-anak para raja. Dan coba kita pikirkan, tatkala mereka ini sudah berlari, salah satu di antara pemuda ini diberikan ilham dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlari ke sebuah goa. Dia mengatakan, fa'u ilal kahfi, berlindunglah, carilah tempat berlindung ke dalam goa itu. Kenapa goa? Kenapa bukan istana atau rumah atau tempat yang lebih layaklah daripada goa? Karena goa ini, ya, kita tahu bagaimana di dalam goa itu gelap, dan mungkin ya, ada binatang-binatang yang membahayakan. Tapi di sini pertanyaannya, kenapa Allah memilihkan goa kepada mereka? Dan coba perhatikan, ketika Allah mengatakan fa'u ilal kahfi, hendaklah engkau berlindung, mencari tempat berlindung di goa itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Yansyur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Siapa yang menyangka tempat yang mereka huni adalah gua? Dan kita berpikir boleh jadi mereka dipilihkan tempat yang lain, kan? Alaysa kadzalik? Bukan begitu, kan? Ya, tapi kenapa Allah pilihkan goa, sedangkan mereka ini adalah pemuda-pemuda yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan? Tapi
ketika petunjuk Allah masuk ke dalam salah satu hati mereka, mereka mengatakan kepada temannya, fa'u ilal kahfi, berlindunglah ke dalam kahfi dan gua itu. Dan dia mengatakan, yansyur lakum rabbukum mir rahmati, dan pada saat itu engkau akan dilimpahkan sebagian rahmatnya di dalam gua tersebut, di dalam gua tersebut. Makanya di sini diambil pelajaran dari ulama kita bahwasanya gua meskipun sempit, meskipun gelap, meskipun banyak mungkin binatang-binatang buas, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di situ, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka dalam keadaan aman dan selamat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang penuh dengan rasa pasrah kepada Allah. Dan itulah yang mereka rasakan. Mereka dipilihkan goa, padahal kita pikir ini pemuda yang kaya raya, mungkin ya paling tidak mereka berlari ke tempat yang lebih layak lah, jangan goa. Tapi begitulah Allah memilihkan tempat mereka, menunjukkan bahwasanya tempat yang sempit akan menjadi luas tatkala diturun rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Sebaliknya, tempat yang begitu luas, istana yang megah, kasur yang empuk, kendaraan yang banyak, tapi kalau tidak diturunkan rahmat Allah di situ, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Ya, makanya kuncinya yansyur lakum rabbukum mir rahmati. Bagaimanapun sempitnya goa itu, bagaimanapun gelapnya goa itu, bagaimanapun tidak cocoknya dengan keadaan mereka goa itu, tapi itulah yang dipilihkan Allah untuk mereka. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, terkadang pilihan Allah tidak sesuai dengan hati dan keinginan kita. Tapi ketika Allah menurunkan rahmatnya di situ, disinilah kita akan lihat bagaimana sesuatu itu akan memberikan ketenangan, kedamaian, keselamatan kepada kita. Jadi tempat yang sempit bisa menjadi luas dan berubah menjadi sumber ketenangan tatkala turun rahmat Allah di situ. Bagaimanapun sempitnya, bagaimanapun gelapnya. Sebaliknya, boleh jadi orang berada dalam istana, dalam hotel, tapi kalau tidak turun rahmat Allah di situ, tidak ada yang akan dia dapatkan. Coba Syekhul Islam kita sudah katakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dijebloskan masuk ke dalam penjara, bagaimana penjara itu? Cuma ukurannya hanya beberapa meter persegi saja, bahkan di balik jeruji tidak ada tempat yang nyaman di situ, kasur pun mungkin tidak ada. Tapi apa kata Syekhul Islam? Apa yang diinginkan oleh musuhku terhadapku, sesungguhnya surgaku telah berada di dadaku. Mereka ingin membunuhku, mereka memenjarakanku, kesempatan untuk berdua-duaan, berkhalwat, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mengusirku, kesempatan untuk mencari pengalaman, rihlah, tamasya ke tempat yang lain sambil berdakwah. Dan mereka ingin membunuhku, kesempatan untuk mendapatkan syahid fi sabilillah. Apa yang mereka inginkan? Tidak ada. Iya, makanya di sini pelajaran besar bahwasanya intinya kita meminta ini, atina min ladunka rahmah, di setiap urusan dan keperluan kita. Di setiap apa-apa yang kita jalani dalam hidup ini, dalam masalah proyek, dalam masalah bisnis, dalam masalah belajar, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah apa saja, minta atina min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada kami dalam urusan kami ini. Ya subhanallah. Maka apa yang terjadi? Allah katakan wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan subhanallah, kita akan melihat bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka ini sudah masuk ke dalam gua. Mereka ditidurkan, singkat cerita mereka ditidurkan, ngerasa ngantuk mendatangi mereka dan mereka pun tidur dengan nyenyak. Fadarabna ala athanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka dengan rapat. Disinilah Allah terlibat dalam penjagaan mereka. Mereka ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, mereka sudah tidur ini. Jadi di sini Allah akan campur tangan di sini, terlibat dalam masalah ini. Apa kata Allah? Coba kita perhatikan di ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah dzalika min ayatillah man
yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Subhanallah, di sini coba perhatikan, Allah melibatkan alam, yaitu matahari, untuk ikut dalam penjagaan mereka. Apa kata Allah? Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Kamu lihat tatkala matahari itu terbit dari arah timur, kemudian condong sedikit ke sebelah kanan, wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali, dan engkau melihat ketika matahari itu terbenam, engkau melihat dia condong sedikit ke sebelah kiri, dan Allah mengatakan wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada dalam tempat yang sangat luas. Meskipun nampaknya tempat itu sempit, tempat itu ya gelap, tapi Allah katakan mereka betul-betul berada dalam tempat yang luas. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, maksud daripada ayat ini, posisi goa yang mereka masuk di dalamnya itu pintunya menghadap ke utara. Kan matahari terbit di sebelah timur dan terbelam di sebelah barat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mengatur posisi gua mereka ini, sehingga Ibnu Katsir mengatakan gua mereka seperti dalam penjelasan, nampaknya dari penjelasan ayat ini, pintunya menghadap ke sebelah utara. Kenapa? Karena kapan pintunya menghadap langsung ke tempat terbitnya matahari, mereka akan mendapatkan sinar yang terlalu berlebihan dari matahari, dan itu bisa membakar kulit mereka. Dan bayangkan ini, mereka ditidurkan 300 tahun lamanya, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 1 bulan, 300 tahun. Makanya Allah melibatkan matahari. Jadi apa maksudnya ini? Mulut gua mereka tidak menghadap ke arah timur dan tidak menghadap ke arah barat, dan menghadap ke arah utara, agar kemudian ketika Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur, Allah atur matahari itu condong ke sebelah kanan, sehingga mereka tetap mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Sinar matahari tetap masuk ke dalam gua mereka tanpa harus membakar kulit-kulit mereka, tanpa harus membakar kulit-kulit mereka. Karena andaikan sekali lagi mulut gua itu menghadap ke timur dan menghadap ke barat, bayangkan kalau lagi panas-panasnya matahari itu lalu langsung masuk, bersentuhan langsung. Tapi ini mulut goanya justru berkebalikan, menghadap ke arah utara, agar kemudian ketika matahari terbit dan lagi panas-panasnya, Allah condongkan sedikit ke sebelah kanan agar sinarnya masuk. Karena mungkin kalau tidak condong ke sebelah kanan, ya terlalu ke timur atau terlalu ke kiri, ya sinarnya tidak akan masuk. Tapi Allah condongkan sedikit, Allah atur condongkan ke sebelah kanan, sinarnya tetap masuk ke pinggir-pinggir goa dan memberikan manfaat pada kulit-kulit mereka. Begitupun ketika terbenam, Allah katakan wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali, dan mereka tatkala matahari terbenam itu, ya Allah jadikan condong sedikit ke sebelah kiri agar matahari sebelum terbenam tetap masuk ke dalam mulut goa itu dan memberikan manfaat, sinarnya memberikan manfaat pada kulit-kulit mereka. Subhanallah, coba lihat bagaimana pengaturan Allah. Alam pun diatur untuk menjaga mereka. Kita pun bertanya, boleh jadi Allah dengan maha kuasanya cukup menidurkan mereka dan tidak perlu diatur seperti ini. Allah cuma mengatakan kun, jadilah, fayakun. Tidak ada bahaya. Tapi Allah sengaja menjadikan sebab-sebab ini yang kasat mata terlihat agar kita semakin menambah iman kita terhadap kisah-kisah mereka. Oleh sebab itu Allah katakan, "Dzalika min ayatillah, dzalika min ayatillah." Itulah tanda-tanda kebesaran Allah pada mereka. Allahu akbar wa a'zam. Bagaimana? Iya, ini kan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka sudah kayak orang mati, tapi mereka akan dibangkitkan kembali. Tapi coba lihat, Allah sengaja mempergunakan alam untuk ikut terlibat pada penjagaan mereka, agar kemudian mereka betul-betul nampak bagi orang-orang yang mendengarkan kisah ini tanda-tanda kebesaran Allah pada mereka. Dan Allah mengatakan, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimali wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Allah mengatakan wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Engkau mengira mereka itu tidak tidur padahal mereka tidur. Apa maksudnya ini? Engkau mengira
tatkala melihat mereka, engkau mengira mereka ini tidak tidur, padahal mereka ditidurkan dengan sangat nyenyak. Apa maksudnya ini? Mereka ditidurkan dalam keadaan mata yang terbuka, dan itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Kenapa bisa demikian? Jangan sampai masuk binatang-binatang di matanya. Ini tidur ini 300 tahun. Allah dengan maha kuasanya melihat mana yang lebih maslahat untuk mereka. Karena menurut penjelasan ulama, ketika mata itu tertutup selama 300 tahun, dia akan rusak. Bayangkan kalau ini bertemu ini, kelopak mata dengan kelopak mata dan tidak pernah terbuka, tidak ada masuk udara ke matanya kan? Dan itu akan merusak matanya. Maka Allah jadikan mata mereka terbuka padahal mereka sudah tidurnya dengan apa? Dengan tujuan pertama agar mereka agar mata mereka dijaga dari kerusakan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Lawit tala'ata 'alaihim lawallaita minhum firara wa labulita minhum ruba." Dan engkau akan ketika menyaksikannya, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut. Bayangkan kalau kita pergi Malino atau Bantimurung, masuk ke goanya, tiba-tiba ada mayat yang kita dapati atau jenazah yang tidak tertutup matanya. Bagaimana kira-kira perasaan kita tatkala mendapati? Biasa itu orang-orang Toraja ketika di antara adat mereka tidak menguburkan jenazah mereka, sengaja dipakai pakaian, dikasih pakaian, kemudian dirawat itu, subhanallah. Mereka bayangkan ketika kita mendapati mayat yang terbuka matanya, itu semakin jenazah saya kita dapatkan dalam keadaan tertutup matanya, itu sudah membuat kita takut. Tapi bayangkan kalau sudah terbuka matanya, dan kita lihat, makanya Allah katakan, "Lawit tala'ata 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ruba." Dan engkau akan melihat semakin takut ketika melihatnya. Dan Allah mengatakan di sini, "Wa lamulita minhum ruba," ketika engkau berulang melihatnya. Biasanya kan itu ada sesuatu yang ditakuti oleh orang. Satu kali dia lihat, takut dulu, kaget. Kedua kalinya masih kaget, masih takut. Ketiga kalinya, apalagi ketika bersama-sama, mereka sudah mulai terbiasa. Mulai hilang rasa takutnya karena dia sudah meyakini ini tidak mungkin hidup lagi. Sudah mulai hilang rasa takutnya. Bahkan mungkin ketika melihat 9 kali, 10 kali sudah mulai berani mendekati mayat itu. Tapi Allah katakan di sini, meskipun engkau mengulang-ulang penglihatanmu kepada mereka, justru semakin bertambah rasa takut ketika engkau melihatnya. Tidak akan pernah engkau hilang rasa takut itu di dalam dirimu. Dan ini bentuk penjagaan Allah kepada mereka. Bentuk penjagaan Allah kepada mereka, hafizahumullah ta'ala, ketika mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun mengatakan, "Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal." Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kami balik mereka ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Kata Ibnu Abbas, ketika musim dingin tiba, dia dibalik ke sebelah, badannya dibalik ke sebelah kiri. Musim panas tiba, dibalik badannya ke sebelah kanan. Jadi tidak dalam satu posisi. Apa kira-kira hikmahnya? Apa kira-kira tujuannya? Untuk menjaga jasad mereka dari termakan oleh tanah. Karena yakin dan percaya kalau ini kulit bersentuhan lama dengan tanah, jadi mayat itu ketika dimasukkan mulai 1 hari, 2 hari, sudah mulai dulu membusuk. Dan yang disebutkan yang mulai membusuk itu adalah bagian perut, karena inilah yang paling buruk diisi oleh Ibnu Adam, kata Nabi SAW. Ketika perutnya mulai membusuk, mulai cacing-cacing masuk ke dalam telinganya, kemudian merusak, memakan daging-daging yang tersisa, sampai mungkin mayat itu berumur 3 bulan, 6 bulan, sudah mulai kelihatan tengkoraknya. Mulai dari perut, mulai dari kepala, sampai kemudian hancur betul karena selain dimakan oleh cacing-cacing tanah, yang kedua, lamanya kulit itu bersentuhan dengan tanah meskipun ada kain kafan, pasti termakan oleh tanah. Maka biasa juga, dan diantara hikmah kedua kata ulama kita, kenapa Allah membolak-balikan tubuh mereka, agar ini menjadi bukti aliran darah mereka tetap berjalan dengan lancar. Karena kalau kita biasa tidur dalam satu model, satu malam ke kanan terus atau ke kiri terus, biasa tanpa sebagian orang merasakan sakit bagian lengannya, apalagi kalau tidur tengkurap, ngikutin rempang Makanya Nabi mengatakan, tidur yang dalam keadaan tengkurap tidurnya penghuni neraka.
Bahkan Nabi pernah menegur langsung dengan kaki orang yang ketika tidur dalam keadaan tengkurap. Ini karena mungkin dalam segi kedokteran juga, ya, itu menghambat jalannya aliran darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Makanya Nabi ini tidak ada yang diperintahkan dalam Islam kecuali ada hikmah dan kebaikannya. Makanya Allah katakan wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit, dan kami jadikan anjing mereka itu membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Menurut penjelasan ahli tafsir, pendapat yang kuat mengatakan mereka ini 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Itu pendapat yang lebih kuat. Kita akan bahas nanti pada ayat ke-22. Jadi mereka 7 orang, 8 dengan anjingnya. Dan subhanallah, anjing ini karena membersamai mereka, dia pun turun rahmat kepadanya. Padahal kalau kita mau pikir apa? Ini anjing. Dia hanya seekor anjing dan tidak disebutkan siapa nama anjing itu, bagaimana modelnya. Allah cuma sebutkan dia adalah seekor anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Tapi Allah mengatakan wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjing mereka itu membentangkan kedua tangannya dan tidur di depan mulut goa sebagai bentuk penjagaan kepada pemuda-pemuda Kahfi ini. Setelah itu dia pun mendapatkan rahmat dari Allah dan ditidurkan juga. Dan menurut sebagian penjelasan ulama, tatkala Ashabul Kahfi ini masuk surga, diikutkan juga anjingnya masuk ke dalam surga. Ya, apa faedah di sini yang bisa kita ambil? Faedah tarbiyah, faedah tarbawiyah, faedah tazkiyatun nufus. Apa faedah kira-kira yang bisa kita ambil ketika anjing ini yang membersamai Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah di depan mulut gua, mendapatkan juga bagian dari rahmat itu kepada mereka? Apa hikmahnya? Kita akan mendapatkan keutamaannya. Subhanallah. Anjing yang tidak tahu apa-apa, bahkan dalam syariat kita diharamkan dagingnya. Tapi coba lihat bagaimana tatkala anjing ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Ashabul Kahfi yang ikut bersama pemuda-pemuda Kahfi ini, yang juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi mengomentari dalam tafsirnya, beliau mengatakan kalau anjing saja yang tidak dibebankan perintah, tidak dibebankan larangan, dia tidak dimintai pertanggungjawaban, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bayangkan diangkat dan disebut namanya di dalam kitab yang akan kita baca sampai datang akhir zaman. Sedangkan raja yang berkuasa di zaman itu tidak ada dalam ayat, kan? Raja yang zalim, karena dia raja yang zalim, menyembah berhala, tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan rajanya. Tapi anjing ketika membersamai pemuda-pemuda yang memperjuangkan tauhid, dia pun mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anjing saja mendapatkan bagian itu, apalagi manusia. Ya, subhanallah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ya, almar'u ala man ahab. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan almar'u ala man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Maka Anas bin Malik mengatakan tidak ada hadis yang paling menggembirakan hati kami kecuali hadis tersebut. Kenapa? Karena kami tidak bisa sama dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Karena kami tidak bisa seperti sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena kami tidak bisa seperti tegasnya Umar bin Khattab dalam memperjuangkan kebenaran. Namun semoga rasa cinta kami kepadanya mengikutkan kami bersama di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Jangan pernah berlepas dari orang-orang soleh, ikhwah sekalian, jamaah sekalian. Itulah hadiah terbesar dari Allah untuk kita. Teman-teman yang soleh, orang-orang yang soleh. Ya, tidak ada amalan kita, tidak, kadang-kadang kita kalau melihat amalan kita, bisa aja kayak gini masuk surga. Ya, kalau dengan amalan-amalan yang sedikit ini, ya, ya, mengantarkan saya banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan mungkin masih saya terjatuh, kadang jatuh bangun dalam terjatuh pada maksiat. Tapi semoga dengan kecintaanku dengan orang-orang soleh, saya mencintainya, cukup mencintainya, maka itu menjadi sebab aku dibersamakan dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku dibersamakan dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, inilah diantara syafaat teman-teman yang soleh di hari kiamat. Mereka akan saling mencari. Ya Allah, beliau si A, ya, dia dicari oleh teman-temannya, ya, di rombongan ini sudah masuk surga.
Tapi ada yang satu kurang, ya. Ada satu yang kurang, yang temannya si A mungkin atau si B. Dia akan mencari itu. Orang-orang soleh akan mencari, mana si fulan, mana si A, mana si B. Kenapa tidak ada bersama kita? Padahal dia satu majelis dulu dengan kita, dia satu halaqah dulu dengan kita, dia satu jamaah dulu kita dengan di Masjid Ar-Rahman. Dia akan saling mencari. Tatkala dia dilihatlah orang itu sudah diseret oleh malaikat karena timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia siap-siap dilempar ke dalam neraka. Datanglah ini orang-orang yang selalu bersamanya di dunia. Tahan ya Allah, dia itu saudaraku ya Allah. Saya satu majelis dulu bersama di Masjid Ar-Rahman. Saya dulu satu jamaah dulu di Masjid Al-Ikhlas, satu liqa tarbiyah, satu majelis ta'lim. Tolong selamatkan dia ya Allah dengan rahmat-Mu dan karunia-Mu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang pilihan. Mungkin hawa nafsunya mengalahkan keburukannya, mengalahkan kebaikannya, tapi tolong dengan sangat ya Allah, masukkan dia ke dalam surga bersama kami, karena ada yang kurang tatkala dia tidak ada bersama kami di dalam surga. Ada yang kurang. Iya, ada yang kurang. Subhanallah. Maka jangan pernah kecewa dengan apa yang terjadi di antara ikhwah, dengan apa masalah yang terjadi di kalangan orang-orang soleh. Memang Nabi mengatakan bersabar dengan orang soleh, dengan gangguannya itu lebih baik daripada kita berpisah darinya. Mereka adalah hadiah terbaik dari Allah untuk kita, hadiah terbaik dari Allah untuk kita. Dialah yang menuntun kita, mengingatkan kita akan sholat, mengingatkan kita akan mengingat Allah. Sedangkan boleh jadi kalau kita berpisah sendiri, kita akan diambil oleh serigala-serigala yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang dulu punya masa lalu yang kelam, teman-teman yang dulu tidak tahu menahu tentang kita, hijrah kita sekarang, keadaan kita sekarang. Maka bersabar Ki. Ingat selalu kalau ada bisikan syaitan, tidak mau lagi gabung, tidak mau lagi datang. Kalau ada si fulan, si A tidak mau lagi datang, tidak mau ketemu, ya kita katakan jangan sampai kebencian kita menghalangi kita untuk dimasukkan ke dalam surga gara-gara masalah duniawi saja. Jangan. Tetap kuatkan diri kita. Ingat selalu, saya garis bawahi, ikhwah fillah, saudara-saudara seiman, saudara yang tidak diikat dengan ikatan darah sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi ini, ya, dipertemukan dan semakin kuat hubungan mereka dalam memperjuangkan tauhid. Karena Ibnu Katsir mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ya, ar-ruh itu adalah tentara-tentara Allah. Fama ta'arufa minha talaf. Ketika rohnya sudah bertemu di alam arwah, maka mereka akan bertemu di dunia. Jangan berpisah. Karena serigala akan memakan dan menerkam domba-domba yang sendirian. Domba-domba yang sendirian. Jangan pernah karena masalah duniawi, masalah remeh, tidak mau gabung dengan teman-teman atau orang-orang soleh. Jangan. Bagaimanapun masalah yang terjadi. Karena Ashabul Kahfi, anjing mereka ini dimasukkan ke dalam surga gara-gara hanya menemani saja perjalanan mereka, mendapatkan rahmat ketika ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mulut gua. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kemudian ayat ke-19. Mungkin ini karena ayat ke-19 ini ya banyak pelajaran yang kita akan ambil, jadi kita tunda. Tapi saya katakan di 6 menit terakhir ini, di antara faedah yang kita bisa ambil dari keteladanan Ashabul Kahfi pada ayat yang kita sebutkan pada malam hari ini, kekuatan iman, kekuatan tauhid akan memberikan penguatan yang sangat besar kepada seorang hamba. Semakin hubungan kita dekat kepada Allah, yakin akan Allah, balasan-balasan Allah, semakin juga kuat istiqomah, rasa istiqomah yang Allah berikan. Semakin teguh kita di atas jalan kebenaran, dan semakin lapang dada kita. Makanya kita sudah sebutkan ini, tatkala Allah membuka dan menyebutkan nikmat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu untuk wahai Muhammad, sehingga engkau dalam episode perjalanan dakwah engkau selalu lapang hatimu, tidak menggubris dan tidak akan terluka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepadamu. Kami telah melapangkan dadamu. Dan di akhir surah itu Allah katakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ada hubungan, ada kecocokan antara pembuka surah dan penutup surah.
Allah katakan pada pembuka surah, alam nasyrah laka sadrak, bukannya kami telah melapangkan dadamu untukmu wahai Muhammad. Dan pada akhir surah Allah katakan, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ketika dua kalimat ini menjadi pembuka dan penutup dari surah Al-Insyirah, yang dimana surah Al-Insyirah ini menjadi sebutan dan pengingat dari Allah kepada Nabi SAW akan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepadanya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tatkala semakin kuat hubungan kita kepada Allah, semakin kuat hubungan kita kepada Allah, tauhid kita, keyakinan kita, berharap kita, meminta kita kepada Allah, maka semakin diberikan kelapangan untuk dada kita, meskipun masalah datang silih berganti. Sehingga engkau melihat, kita melihat orang yang betul-betul punya tauhid yang Masya Allah, iman yang Masya Allah, kita melihat, kita bilang kayaknya tidak ada masalah ini, orang selalu tersenyum meskipun ada masalah, tapi subhanallah, Allah kuatkan, Allah Masya Allah, Allah berikan yang terbaik untuknya, karena memang kebahagiaan itu di sini, bukan yang dilihat oleh mata, bukan yang dilihat oleh kebahagiaan itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, kebahagiaan itu ada di sini, bukan secara material. Meskipun tentunya material yang kita miliki, harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki bisa menjadi sebab juga kebahagiaan kita kalau kita gunakan fi sabilillah. Mungkin ini saja mungkin yang sempat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang sempat kita yang bisa kita ambil. Insyaallah kita masih ada tersisa ayat-ayat dari kisah mereka ini. Setelah mereka ditidurkan, mereka akan dibangunkan setara 300 tahun. Ini akan kita bahas faedah-faedahnya dan keteladanan dari mereka ketika insyaallah pada pekan depan. Semoga tidak ada halangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.